Dan berikut ini akan kami sampaikan sejumlah informasi menarik untuk Anda terkait dengan persyaratan melakukan ibadah umroh di masa pandemi COVID-19. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Pemirsa, ini adalah beberapa persyaratan umroh ya di masa pandemi. Yang pertama adalah usia. Ini sudah sesuai dari ketentuan pemerintah Arab Saudi dengan rentang antara 18 tahun hingga 50 tahun. Kemudian, tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid dan wajib memenuhi ketentuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya, menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas risiko yang timbul akibat COVID-19. Bukti bebas COVID-19 yang dibuktikan dengan asli hasil dari PCR ataupun swab test yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau lab yang sudah terverifikasi Kementerian Kesehatan berlaku 72 jam sejak pengambilan sampel hingga waktu keberangkatan atau sesuai dengan ketentuan dari pemerintah Arab Saudi. Ya, selanjutnya kita akan cermati dari sisi protokol kesehatan umroh saat pandemi. Jadi seluruh layanan kepada jemaah haji ini wajib mengikuti protokol kesehatan, di mana pelayanan kepada jemaah selama di dalam negeri mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian pelayanan kepada jemaah selama di Arab Saudi mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Adapun protokol kesehatan selama di dalam pesawat terbang juga mengikuti ketentuan protokol kesehatan penerbangan yang berlaku. Kemudian penyelenggara perjalanan ibadah umroh bertanggung jawab terhadap pelaksanaan protokol kesehatan jemaah selama di tanah air, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi demi perlindungan jemaah. Selanjutnya, ini adalah aturan baru ibadah umroh di tahun 2021 di mana jemaah telah disuntik oleh vaksin COVID-19 yang diakui oleh pemerintah Arab Saudi. Tadi sudah disampaikan ada Pfizer, AstraZeneca, Moderna, kemudian Johnson & Johnson. Pendaftaran umroh dilakukan secara kolektif melalui aplikasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, Itmarna, Tawakalna, dan Zairin. Sebelum sholat di masjid, registrasi melalui aplikasi Itmarna, Tawakalna, dan Zairin secara individual, dan selanjutnya ada aplikasi yang dibuat untuk mendukung jalannya ibadah umroh di masa pandemi. Prosesi umroh tidak boleh dilakukan lebih dari 3 jam. Dan berikut adalah data historis dari jemaah. Ya, ini adalah jumlah jemaah umroh asal Indonesia. Ini jumlahnya dari tahun 1435 sampai dengan 1440 Hijriah. Terus mengalami peningkatan trennya ya, kalau bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, tertinggi di tahun 1439 Hijriah yang mencapai 1 juta jemaah umroh asal Indonesia. Kemudian di tahun 1440 Hijriah ada sedikit penurunan menjadi 974.650 jemaah. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bungsu Sumawijaya, Wakil Ketua Umum Ampuri. Ya, Pak Bungsu, kita akan lanjutkan kembali. Ini berbicara mengenai persyaratan-persyaratan yang diberikan untuk penyelenggara, kemudian bagi masyarakat yang akan melakukan ibadah umroh. Bagaimana nih tanggapan Anda? Apakah memang persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi akhirnya pun di dalam negeri ini akan sedikit mungkin menjadi hambatan begitu dalam mereka melaksanakan niat untuk ibadah umroh di tahun ini? Ya, kalau untuk persyaratan protokol kesehatan itu sudah dilaksanakan sebenarnya. Kemarin kan sempat dibuka ya, umroh itu kan semenjak masa pandemi itu sempat dibuka untuk Indonesia dan Pakistan. Waktu itu kita masuk ya, sebagai yang negara pertama masuk, dan kita sudah menjalankan sesuai protokol saat di sana. Termasuk pada saat ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi dan sebagainya, dan itu kita bisa patuhi semua sampai pulang. Nah ini kan yang menjadi kendala kan ada peraturan barunya itu tambahan, ya mungkin karena situasi dan kondisi COVID kita yang saat ini sedang lagi tinggi, kita tidak bisa berangkat langsung, harus transit dan sebagainya, itu yang menjadi kendalanya. Tapi kalau yang lainnya untuk protokol kesehatan insya Allah bisa diikutin. Untuk persyaratan vaksin pun ke depannya juga itu kita selalu ikutin.
sebenarnya kalau untuk vaksin itu untuk jemaah umroh itu kan bukan hal baru ya. Setiap orang yang pergi umroh dari dulu itu divaksin untuk meningitis. Meningitis. Nah ini kita cuma ada persyaratan anggap aja persyaratan tambahan yaitu vaksinnya vaksin COVID gitu aja. Baik, tapi sejauh ini dari tanggapan masyarakat Indonesia Pak yang ingin melakukan ibadah umroh di tengah pandemi ini bagaimana? Sebenarnya apakah tetap tinggi demand-nya begitu? Kalau demand otomatis terpengaruh dengan situasi dan kondisi saat ini ya. Jemaah ada yang kemampuan daya belinya menurun, itu jelas. Baik. Karena ini kan biayanya juga mahal, apalagi kalau misalnya mengikuti peraturan baru, kenaikan biaya ini bisa sampai hampir 3 kali lipat dari sebelumnya. Kalau misalnya dulu batas umumnya harga adalah di 20 juta yang umum itu, mungkin harganya bisa hampir 60 juta kalau untuk mengikuti peraturan yang baru ini. Otomatis itu ada kendala masalah biaya, kemudian memang masyarakat pun ada juga yang tidak berani keluar dulu, menunda keberangkatan dulu, itu ada juga. Secara garis besar jelas ini akan ada penurunan orang berangkat pergi umroh. Mungkin bisa diperjelas kalau dari sisi biaya, oke lah memang ada hambatan dengan adanya pandemi, tapi dengan persyaratan yang sudah disampaikan tadi, harus vaksin yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi, kemudian juga harus melalui karantina 14 hari di negara lain sebelum masuk ke Arab Saudi, adakah pembengkakan biaya ibadah umroh Pak dengan kondisi seperti ini? Dan berapa besar persentasenya? Apakah bisa kenaikan sampai dengan 2 kali lipat begitu? Ya, tapi seperti yang saya sudah sampaikan itu biayanya bisa hampir 3 kali lipat. 3 kali lipat? Wow, oke. Bisa hampir. Jadi contohnya kemarin harga paket yang tadinya 20 juta, itu bisa 60 jutaan ya? Hampir 60 juta, bisa hampir 60 juta. Dan kita kan juga masih ada hidden cost-nya di situ. Misalnya, seperti misalnya kalau pada saat pergi, kemudian yang bersangkutan sakit misalnya. Sakit COVID gitu di sana, mungkin bisa tertular di pesawat atau tertular di sana atau tertular sebelum pergi. Nah kalau lagi sakit itu bagaimana? Itu kan jadi satu biaya tambahan lagi. Nah itu dia. Sejauh mana ini bisa mempengaruhi lagi dari upaya-upaya ataupun dunia usaha untuk perjalanan haji dan umroh dengan kondisi seperti ini? Ya otomatis dengan banyaknya kendala berangkat umroh itu akan membuat orang untuk tidak pergi, istilahnya discourage orang untuk pergi umroh. Otomatis yang berangkat umroh pun akan jadi semakin sedikit. Nah, mungkin persentasinya sangat kecil. Saya tidak punya datanya berapa persentase, kalau yang jelas akan sangat kecil sekali. Nah, kita mungkin dari asosiasi akan mencoba untuk memberangkatkan 1-2 grup sebelum akhir tahun ini untuk yang mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh negara kita dan Arab Saudi dan peraturan baru ini. Kita akan coba memberangkatkan. Tapi besar harapan kita dari pemerintah Arab Saudi itu akan memberikan satu keringanan lah dan persyaratan agar semakin mudah bagi jemaah Indonesia untuk melaksanakan perjalanan umrah. Memang kalau kita lihat dengan persyaratan yang cukup ketat tadi, ya tentu menjadi salah satu kendala bagi warga negara Indonesia yang melakukan ibadah umroh, apalagi di sisi lain ada kenaikan biaya yang harus mereka tanggung. Nah, sejauh mana ini bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi untuk beberapa waktu depan, kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Pak Bungsu, kita akan